Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, mandi semuanya. Apakah anak-anak sudah sarapan? Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini anak-anakku semuanya oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, ditambah kecerdasannya, ditambah keimanannya, ditambah ketakwaannya. Semoga pada pagi hari ini kalian semuanya bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai siswa dengan baik dan lancar. Allahumma amin. Baik anak-anak semuanya, pagi ini Pak Guru akan menemani kalian semuanya untuk belajar materi ibadah. Namun sebelum pembelajaran Pak Guru mulai, anak semuanya berdoa sebelum belajar dan membaca sholat. Kalian sambil belajar di rumah nanti mengikuti bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan sholat yang Pak Guru pimpin ya nak ya. Ya baik, sudah siap semuanya? Silakan duduk dengan baik, dengan konsentrasi, semuanya mengikuti. Ayahanda, ibunda di rumah juga boleh ikut mendampingi anak-anak, ikut membaca. Sehingga akan menambah kenikmatan ruangan atau rumah masing-masing. Insya Allah kalau rumah atau kamar atau ruangan terbiasa digunakan untuk berdoa, untuk sholat sunnah, untuk membaca Al-Quran. Insya Allah kamar itu akan bercahaya, akan tampak bersinar ketika malaikat melihat dari atas rumahnya. Hanya siapa ini ku bercahaya seperti bintang-bintang berkilauan tampak dari atas. Oh, ternyata rumahnya Mas Toha, ya, rumahnya Mbak Farah Akila, rumahnya Mas Maulana Hakim, ya, ternyata rumahnya sering dibacakan Al-Quran, ya, rumahnya Raihan, nah, ya. Jadi sering-seringlah rumah kalian digunakan untuk membaca Al-Quran. Baik, Pak Guru mulai ya. Hitungan wahid isnan salas mulai. Wahid isnan salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ja'al awwala hadan nahari salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. As'aluka khairad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Bacaan salat dilanjut.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal والثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنتم لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء اللهم اغفر لي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني اللهم ربنا وبحمدك الله أحيان عليك علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم
innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. La wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa pagi sebelum belajar. Jadi kalian semuanya anak-anak sebelum belajar doa-doa dan bacaan sholat tadi harus dibaca. Tujuannya apa? Satu, ya. Diawali dengan baca Al-Quran, insya Allah anak-anak hati kalian, akal kalian akan cerdas, ya. Hatinya cerdas, akalnya juga cerdas. Dengan akal yang cerdas, hati yang cerdas, jadikan kalian tenang. Nah, ketika anak-anak belajar, hatinya tenang, diikuti dengan akal yang cerdas. Dengan apa yang telah disampaikan oleh ulama besar, ya, ulama besar kita. Bagikan rusa. Tahu rusa anak-anak? Rusa itu salah satu hewan yang paling gesit. Kalau larinya paling cepat, bahkan ketika dikejar oleh harimau, dia bisa mengalahkan kecepatan larinya harimau. Itulah rusa anak-anak. Punya daya telinga yang sangat kuat pendengarannya. Ketika seorang pemburu sudah siap menembakkan dengan senapannya, ketika terdengar suara kresek, langsung dia lari. Gesit. Nah, begitulah ilmu anak-anak.
ilmu yang kalian pelajari, ilmu apapun itu seperti rusa gesitnya. Kalau anak-anak belajarnya tidak serius, ya, apalagi belajarnya tidak diawali dengan doa, wah, ilmu itu akan cepat lari, sulit untuk ditangkap, sulit untuk dipelajari. Nah, oleh karena itu anak-anak, karena ilmu itu bagian rusa, gesit, dan lincah, sulit untuk ditangkap, maka mintalah kepada yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu anak-anak? Allah. Allah yang punya ilmu. Ambil ilmu, menangkap ilmu, maka berdoalah. Sebagai awal mukadimah Pak Guru sampaikan untuk memotivasi kalian. Jangan lupa setiap belajar harus mencari. Ya, di kelas 4 itu ada Pak Muhyiddin, ada Bu senantiasa selalu diberi tugas. Tugas itu ada dua macam, ada berbentuk kadang-kadang KI 4, kadang-kadang KI 3. Kalau KI 3 biasanya Pak Guru Bu Guru akan memberikan tugas berupa soal-soal yang ada di dalam Google Drive, yaitu Classroom, di Classroom. Kemudian anak-anak kadang-kadang KI 4. KI 4 itu anak-anak nanti kembalikan tugas itu. Nah, ini harus dikerjakan karena Pak Guru nilai itu ya, dan KI 4. Ya, teman belajar ya, kerjakan ya. Baik, yang sudah mengerjakan Pak Guru acungkan jempol, hebat ya, hebat, kalian sudah hebat. Pak, nilainya gimana? Bagus-bagus, bisa dilihat, sudah Pak Guru kembalikan, sudah Pak Guru impor, silakan dilihat, bagus-bagus nilainya. Pak, yang belum mengerjakan gimana Pak? Silakan untuk dikerjakan. Pak Guru tunggu, jangan khawatir. Pak Guru siap membantu. Oke? Baik, sementara Pak Guru akan memanggil. Sementara Pak Guru panggil, coba ini ada Pak Guru siapa ya? Kak Alia Z Cesao. Sudah masuk ini. Kemudian Cingkuitita Laras. Kemudian Mas Fadil Ozil Sadiwa. Kemudian ada Kuina Al Baitar. Kok Al Baitar Kuina? Ya Kuina ya. Kemudian ada Rahma, ada Widan, ada Orlando, ada Alisa Zahro Natania, ada Zahro Adamiri, kelas Adamiri. Anak, Pak Guru tidak bisa menyebutkan semuanya. Ini sebagai Pak Guru dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang akan Pak Guru
sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, pagi ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk mempelajari materi ibadah, ya, materi ibadah dalam kesempatan ini yaitu materi sholat sunnah munfarid, ya, bersama Pak Guru, tentunya namanya Pak Muhyiddin SAG MPDI. Next. Oke anak-anak, di sini ada pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid itu apa anak-anak? Nah di sini ada 3 kata. Pertama sholat, yang kedua sunnah, yang ketiga munfarid. Nah sholat itu apa? Pak Guru akan jabarkan sedikit nak ya. Anak-anakku semuanya, sholat itu adalah dalam arti bahasa adalah anak-anak berdoa. Ya, intinya doa seseorang kepada Allah itu adalah sholat. Jadi sholat itu adalah mukhul doa, saripati doa, atau ibunya doa. Maka orang yang berdoa dengan mengerjakan sholat, insya Allah tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Insya Allah dikabulkan semuanya. Maka sholat itu luar biasa anak-anak. Yang kedua, sholat ini akan menjadi hal yang paling pokok untuk setiap orang. Kenapa anak-anak? Karena dalam hadis Nabi disebutkan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamati as-shalah. Fa in sholahat sholahat kulluh, fa in fasadat fasadat kulluh. Yang pertama kali dihitung, dihisap oleh Allah amal seseorang itu adalah sholat anak-anak. Kalau sholatnya orang itu rajin, bagus, baik, maka amal-amal ibadah yang lain, perbuatan-perbuatan baik yang lain oleh Allah akan diterima. Contohnya apa? Oh, anak-anak dulu pernah membantu orang tua, mencuci pakaian, mencuci piring, gitu, habis makan. Dapat pahala enggak itu? Dapat. Ketika anak itu sholat, maka pahala membantu orang tua itu oleh Allah diterima sebagai amal baiknya anak-anak, amal pahalanya anak-anak, bahkan akan dilipat gandakan pahalanya. Nah ini, fa'in sholahat sholahat kulluh, fa'in fasadat fasadat kulluh. Apabila sholat seseorang itu jelek, kadang sholat, kadang tidak, ya kan? Kadang-kadang sholatnya cepat-cepat selesai. Nah itu sholatnya rusak. Kalau sholatnya rusak, bahkan kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, maka amal ibadah yang lain yang pernah dilakukan itu oleh Allah ditolak. Katanya gitu dalam hadis. Dulu pernah bersedekah, pernah membantu orang, mungkin pernah zakat, pernah berkurban, itu kurbannya ditolak anak-anak. Sedekahnya ditolak. Sedekahnya ditolak. Kata Allah begitu dalam hadis Nabi. Kenapa? Karena sholatnya rusak. Maka sholat itu adalah sebagai tempat, ya, wadah untuk menampung seluruh amal ibadah seseorang. Kalau wadahnya bolong, ya yang diwadahi ya bolong, berjatuhan, itu berjatuhan. Baik anak-anak. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu amalan yang suka, yang sering, yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian dicontoh oleh umat-umatnya, umat manusia, hamba-hambanya. Kenapa dicontoh? Karena perbuatan sunnah itu mendapatkan pahala. Ada amalan wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib. Ada amalan sunnah. Amalan sunnah itu dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, iman-iman, rugi, ya, mendapatkan
hadiah, mendapatkan penghargaan dari Allah kok tidak mau, rugi ya kan? Ya harus mau, sunnah itu ya. Jadi bukan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa, iman-iman kalau Pak Guru ya. Nah, iman-iman. Kemudian makruh. Nah, makruh ini anak-anak kebalikannya sunnah. Ya, dikerjakan itu ya tidak disukai Allah tapi tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala, itu makruh. Nah, kemudian amalan haram. Haram ini yang dilarang, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Justru kalau ditinggal dapat pahala kalau haram. Kemudian munfarid. Munfarid itu artinya sendirian anak-anak. Sendirian. Sendiri, individu ya. Sendiri. Jadi kalau sholat sunnah munfarid berarti sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Berarti kalau sendiri itu ya bukan bareng-bareng, bukan bersama-sama, bukan berjamaah, sendiri-sendiri. Jadi sholat itu ada, sholat sunnah itu ada kalanya dikerjakan secara berjamaah, ada kalanya dikerjakan sendiri-sendiri. Coba anak-anak masih ingat toh? Kemarin sholat Idul Adha, kalian sholat Idul Adha enggak kemarin? Sholat Idul Adha di rumah bersama keluarga atau di masjid dengan prokes ketat. Prokes itu ya karena kemarin masih masuk PPKM anak-anak ya. Jadi ada sebagian memang mengerjakan sholatnya di masjid, tapi terbatas untuk kampung itu sendiri. Ada yang dikerjakan di rumahnya masing-masing bersama keluarga. Sholat Idul Adha. Nah itu dikerjakan berjamaah. Kalau dikerjakan sendiri, tidak sah. Harus berjamaah. Sebelum sholat, kemarin diawali dengan khutbah Idul Adha. Setelah sholat dulu, habis sholat baru dikerjakan sholat Idul Adha. Khutbah Idul Adha ya. Jadi habis sholat baru khutbah. Kemudian anak-anak itu kalau sholat dikerjakan secara bareng-bareng atau berjamaah. Nah sekarang pembahasan kali ini adalah sholatnya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Yang disebut sholat munfarid. Apa saja anak-anak sholat munfarid itu? Nah di sini Pak Guru menyebutkan 4 contoh. Contohnya sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah safar. Yang ketiga, sholat sunnah tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid. Boleh. Kemudian yang keempat, sholat sunnah istikharah. Nah itu sholat sunnah yang dikerjakan secara individu, sendiri-sendiri. Yang dikenal dengan sholat sunnah munfarid. Kemudian apa sholat sunnah rawatib itu? Nah anak-anak, Pak Guru jelaskan sedikit ya. Nanti habis itu Pak Guru akan masuk pada slide berikutnya. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Nah sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dikerjakan mengikuti sholat fardu atau beriringan dengan sholat fardu. Anak-anak tahu sholat fardu? Sholat fardu itu sholat yang diwajibkan oleh Allah sehari semalam 5 waktu. Zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya, 5 subuh. Nah, kelima sholat ini adalah sholat fardu namanya atau sholat wajib. Nah, sholat sunnah rawatib itu sholat yang dikerjakan mengiringi 5 sholat waktu ini, 5 sholat wajib ini bisa dikerjakan sebelumnya atau dikerjakan sesudahnya. Ada yang dikerjakan sebelumnya, ada yang dikerjakan sesudahnya. Ini namanya sholat sunnah rawatib.
Yang kedua anak-anak, sholat sunnah safar. Pak Guru kupas sedikit saja. Besok akan Pak Guru kupas nanti ya lebih jauh lagi, lebih luas. Sholat safar itu sholat sunnah sebelum anak-anak bepergian jauh. Ya, sebelum bepergian jauh. Masih tadi Pak. Nah. Ya, bepergian jauh sebelum kalian pergi jauh seperti pergi ke Jakarta ya. Itu diawali dengan sholat sunnah. Sholat sunnah dulu. Kemudian baru pergi. Kemudian yang ketiga sholat sunnah tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Sholat sunnah ketika awal anak-anak masuk masjid. Yang keempat sholat sunnah istikharah. Nah, sholat sunnah istikharah ini sholat yang dikerjakan untuk meminta petunjuk. Contoh, Pak Guru mau sekolah, mau kuliah di UIN apa di UGM atau di UII ya, atau mungkin di UAD. Akhirnya Pak Guru bingung mana pilihan yang paling tepat akan Pak Guru ambil. Akhirnya Pak Guru sholat sunnah. Namanya sholat sunnah istikharah, sholat sunnah untuk minta petunjuk. Jam 1 malam Pak Guru bangun, wudhu, terus sholat istikharah. Nah, habis sholat istikharah, ya Allah tunjukkanlah tempat saya kuliah yang paling tepat. Nah, habis sholat istikharah, Pak Guru bubuk, tidur lagi. Pas tidur Pak Guru mimpi. Mimpi ternyata mimpinya itu Pak Guru kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. No, berarti Allah telah memberikan petunjuk Pak Muhyiddin besok seharusnya kuliahnya di Universitas Ahmad Dahlan atau di UAD. Itu sebagai contoh anak-anak. Next. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan membahas masalah keutamaan sholat sunnah munfarid dulu. Nah, ya. Anak-anak, sholat munfarid itu manfaatnya apa? Keutamaannya apa? Nah, nomor 1 adalah sholat sunnah munfarid dikerjakan untuk menyempurnakan sholat wajib atau sholat fardu. Jadi anak-anak, tidak semua orang itu bisa sholat dari Allahu Akbar, takbiratul ihram, sampai assalamualaikum warahmatullah sampai salam terakhir itu dalam keadaan khusyuk hatinya. Kecuali orang-orang tertentu yaitu para nabi, para aulia, para sahabat ya. Kecuali itu. Tapi kalau kita-kita ini kadang-kadang Allahu Akbar, ada orang masak greh ya. Wah, harum banget. Enak banget rasanya ini kalau dimakan. Nah, itu sudah mempengaruhi kehusuan seseorang dalam mengerjakan sholat. Ya, termasuk dulu ada cerita Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ketika perang Uhud itu kena panah 7. Ada yang di pundaknya, ada yang di punggungnya, ada di tangannya. Ketika satu panah itu diambil, Ali bin Abi Thalib itu kesakitan anak-anak, nangis. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berpesan, silahkan panah-panah ini kalian cabut. Silahkan dicabut anak-anak. Silahkan wahai sahabatku dicabut panah-panah ini. Ketika saya sholat. Nah begitu. Kemudian Ali sholat. Kenapa kok disuruh nyabut ketika sholat? Kalau umpamanya pas sholat dicabut terus sakitnya luar biasa. Sampai menjadikan Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan sholat. Itu pikirannya yang ada dalam benak Ali bin Abi Thalib. Akhirnya betul Ali bin Abi Thalib sholat Allahu Akbar. Dengan sangat khusyuk menghadap Allah. Dengan sangat khusyuk menghadap Allah. Akhirnya panah tadi dicabuti satu persatu oleh sahabatnya. Ali bin Abi Thalib tidak terasa. Sampai salam, Ali bin Abi Thalib menegur para sahabatnya. Wahai sahabatku, kenapa panah-panah ini gak disebut? Kok diambili semuanya? Langsung dijawab, wahai Ali, sudah selesai. Sudah saya cabuti semua. Ali megang-megang pundaknya, megang-megang tangannya. Ternyata betul.
dengan sangat khusyuk, karena sangat khusyuknya sholat kepada Allah, panah yang nancap pada tubuhnya dicabut itu tidak terasa. Inilah anak-anak ya. Jadi luar biasa khusyuk itu seperti itu. Jadi untuk menyempurnakan sholat. Yang kedua anak-anak, Allah akan membangunkan rumah besok di surga. Makanya rumah ya, sholat yang bagus untuk sholat sunnah ya, diperbanyak sholat sunnahnya, supaya insya Allah Allah berjanji dalam hadis Nabi akan membangunkan rumah di surga, rumah yang besar. Kemudian yang ketiga anak-anak, Allah senantiasa akan melindungi hambanya yang mempunyai amalan sholat sunnah, akan dilindungi hidupnya. Ya, dimanapun, ketika di dunia maupun di akhirat, akan dilindungi oleh Allah. Yang keempat, Allah sangat mencintai amalan-amalan yang dilakukan oleh hambanya secara istiqomah. Ya, jadi amalan-amalan yang selalu dikerjakan secara kontinu itu, contohnya amalan sholat sunnah, Allah akan sangat mencintai. Baik, next. Anak-anak, nah sekarang pengertian sholat sunnah rawatib. Tadi sudah Pak Guru singgung, apa itu sholat rawatib? Sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Bisa dikerjakan. Waktu pelaksanaan sholat rawatib dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Apa anak-anak? Sholat rawatib qobliyah. Sedangkan sholat rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah ini anak-anak, cara mengerjakan sholat sunat rawatib itu ada dua macam. Yaitu contohnya begini anak-anak ya. Umpamanya anak-anak sholat duhur. Ya, sebelum sholat duhur, anak-anak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, Allahu Akbar, dimulai dengan takbir sampai salam. Nah, sholat yang dikerjakan, sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat tadi sebelum duhur, itu namanya sholat sunnah rawatib. Karena sebelum duhur disebut qobliyah. Jadi harus ditambah kata-kata qobliyah. Atau lebih sempurnanya, sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah setelah itu baru iqomah. Nah yang azan iqomah. Habis iqomah terus sholat berjamaah di masjid umpamanya. Kita dipimpin oleh imam. Anak-anak jadi makmum. Ya, Pak Guru juga jadi makmum. Bu Guru juga jadi makmum, di depan sudah ada imam, kalian semua jadi makmum ya. Setelah sholat bareng-bareng berjamaah, nah kemudian diakhiri dengan zikir, habis zikir kemudian doa, habis doa selesai, nah anak-anak berdiri sholat lagi, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat duhur, setelah zikir, setelah berdoa, anak-anak semuanya berdiri mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah duhur, setelah sholat duhur. Nah, sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat duhur tadi disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi ditambah kata-kata ba'diyah. Apa anak-anak? Sholat apa? Sholat sunnah rawatib ba'diyah. Ya, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi sholat rawatib itu ada 2 macam. Sholat rawatib itu ada 2 macam. Sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Yang kedua, sholat rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib ba'diyah. Begitu anak-anak ya, paham ya? Insya Allah paham, mudah ya. Intinya sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu.
Sholat sunnah rawatib ada dua macam, dikerjakan sebelum sholat fardu, dikerjakan sesudah sholat fardu. Yang sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah, yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Alhamdulillah sudah paham. Terima kasih. Next. Nah ini anak-anak, hukum keutamaan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah ini, sholat sunnah rawatib. Ya, tadi ada qobliyah, ada ba'diyah ya. Sholat rawatib bila dilihat dari segi keutamaan pelaksanaannya terbagi menjadi dua macam juga anak-anak. Ya, sekali lagi, sholat sunnah rawatib bila dilihat dari segi keutamaan pelaksanaan, ya, keutamaan pelaksanaan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib muakkad. Muakkad ini sholat yang sangat dianjurkan karena pahalanya besar sekali anak-anak. Apa sholat sunnah rawatib muakkad itu? Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan pahalanya mendekati pahala sholat fardu alias sholat wajib. Jadi kalau ada orang habis sholat, sebelum sholat duhur atau sudah sholat duhur tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib yang keutamaannya muakkad, wah rugi banget, rugi, sangat rugi banget. Dan Rasulullah belum pernah meninggalkan sholat sunnah ini kecuali ketika bepergian jauh. Bepergian jauh, jadi sholatnya dikosor, dijamak, diringkas ya, digabungkan. Itu kalau bepergian jauh, jadi sholat sunnah ini tidak dikerjakan tidak masalah. Tapi kalau kondisi normal di rumah, di sekolah, atau mungkin di kampungnya masing-masing ketika sholat, maka sebelum sholat wajib, sholat yang nilainya, yang pelaksanaannya, keutamaannya muakkad, sebaiknya harus dikerjakan. Iman-iman, pahalanya sangat-sangat besar. Contoh anak-anak ya, contoh. Kemarin Pak Guru ingatkan, Pak Guru singgung ya dalam materi ibadah. Pahalanya orang sholat qobliyah sebelum subuh atau dikenal dengan sholat fajar. Nah ini, itu nomor satu. Adapun sholat rawatib muakkad ada antara lain sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini, orang yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau dikenal dengan sholat fajar, itu oleh Allah akan diberi pahala, pahalanya sebanyak dunia seisinya. Dunia seisinya. Padahal dunia ini isinya apa anak-anak? Ada daratan. Daratan itu masih ada pohon, ada hewan, ada gunung, ada air. Gitu. Kemudian ada lautan. Lautan itu ada airnya, ada ikan dan lain sebagainya. Itu pahalanya sebanyak itu. Orang yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Betapa kasih sayangnya Allah Maha Rahim Maha Rahman kepada umatnya. Jadi iman-iman anak-anak ya, sholatnya yang bagus. Sholatnya yang tertib, istiqomah. Jadi sebelum sholat fardu, nah sholat-sholat yang sifatnya muakkad sebaiknya harus dikerjakan. Oleh sebab itu anak-anak, Rasulullah senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib muakkad tersebut. Jadi belum pernah Rasulullah meninggalkan. Kecuali dalam keadaan bepergian. Dalam keadaan sakit pun Rasulullah sebelum melaksanakan sholat fardu, dia mengerjakan sholat rawatib muakkad. Bahkan sesudahnya pun juga dikerjakan. Baik. Ada 5 ya, di sini ada 5 Pak Guru tulis sholat sunnah yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Yang pertama adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh.
Yaitu berarti kalau sebelum sholat subuh berarti sholat sunnah apa? Rawatib, qobliyah, mu'akad. Nah, kalau bahasa Arabnya begitu, kalau bahasa fikihnya. Jadi kalau sholat bahasa fikihnya disebut sholat sunnah, rawatib, qobliyah, mu'akad. Nah, sholat sunnah karena memang sholat sunnah namanya. Rawatib karena memang mengikuti sholat fardu. Qobliyah, kenapa qobliyah? Karena dikerjakan sebelum sholat subuh. Ditambahi mu'akad. Kenapa mu'akad? Karena pahalanya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Sholat sunnah, rawatib, qobliyah, mu'akad. Oke. Baik. Yang kedua adalah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini dia. Jadi ketika ada orang azan zuhur, Allahu Akbar sampai selesai ya. Kemudian para jamaah masuk masjid. Apa yang dikerjakan para jamaah tersebut sebelum duduk? Nah, tadi Pak Guru singgung, jamaah tersebut mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat untuk menghormati masjid. Karena masjid itu harus dihormati. Karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Dengan cara apa menghormati masjid? Dengan cara sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Disebut sholat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid, dia langsung sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai salam, 2 rakaat salam, kemudian orang tersebut mengerjakan sholat sunnah lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, sholat 2 rakaat sebelum zuhur ini disebut sholat sunnah rawatib qobliyah mu'akad. Pak Guru ulangi lagi. Sholat sunnah rawatib qobliyah mu'akad atau dikenal dengan mu'akadah. Pak, boleh Pak diganti mu'akad ditambahi mu'akadah? Boleh, sama saja. Sholat sunnah 2 rakaat rawatib qobliyah mu'akadah. Boleh ya, boleh. Baik, kemudian yang ketiga, ini sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat zuhur. Nah, jadi sholat sunnah sebelum sholat zuhur dan sholat sunnah sesudah sholat zuhur itu sama-sama mu'akad, anak-anak. Jadi kalian habis sholat zuhur jangan langsung pelencung terus berdiri lari pulang, jangan. Ada 2 rakaat sholat sunnah yang nilainya besar sekali. Jadi sebelum pulang habis sholat zuhur, anak ya, habis sholat zuhur berjamaah, nanti kan biasanya kan zikir ya, zikir, doa. Nah, setelah doa jangan langsung pulang, ditambah sholat 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah, itu pahalanya besar, yaitu mu'akad. Ya, pahalanya besar. Nah, itu Allah akan memberikan pahala dunia seisinya, enak ya. Bukan hanya diberi rumah, bukan hanya istana, tapi seluruhnya ya. Sholat 2 rakaat yang dikerjakan sesudah sholat zuhur, yaitu sholat mu'akad, sholat sunnah rawatib ba'diyah, karena setelah sholat zuhur disebut ba'diyah mu'akad. Sholat sunnah rawatib ba'diyah mu'akadah ya, atau mu'akad. Kemudian yang keempat, sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib ini juga hukumnya, keutamaannya dalam pelaksanaannya adalah mu'akad. Ya, sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Jadi sholat maghrib berjamaah, kemudian zikir bersama atau zikir anak-anak, kemudian
doa setelah sholat, kemudian sebelum pulang silahkan berdiri mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib ba'diyah mu'akad maghrib. Kemudian yang kelima adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya. Begitu juga anak-anak, sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya itu juga termasuk sholat sunnah rawatib mu'akad. Next. Sekarang sholat sunnah rawatib ghairu mu'akad. Apa itu? Yang tadi ada mu'akad, di sini ghairu mu'akad. Pak, mu'akad boleh Pak ditambahi mu'akadah? Boleh. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akadah. Boleh begitu. Yaitu sholat sunnah yang boleh dikerjakan. Jadi ini boleh dikerjakan, ya. Namun keutamaannya di bawah sholat sunnah rawatib mu'akad. Jadi pahalanya itu lebih besar mu'akad daripada ghairu mu'akad. Tapi kalau ada waktu dikerjakan, kalau terburu-buru tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Tapi kalau Pak Guru iman-iman tetap meskipun ghairu mu'akad akan senantiasa Pak Guru kerjakan kalau ada waktu. Karena memang ini iman-iman pahala. Orang hidup itu kan oleh Allah dan Rasulnya disuruh memperbanyak mencari pahala ridho Allah dan menjauhkan dari perbuatan dosa. Jadi di dunia ini kesempatan mumpung masih diberi umur, diberi waktu untuk bisa berbuat kebaikan, mengerjakan sholat, ya kita kerjakan. Sholat rawatib ghairu mu'akad ini Rasulullah kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau yang mu'akad tadi selalu dikerjakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Sehingga sampai sekarang umatnya, orang-orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, senantiasa mengerjakan sholat rawatib yang mu'akad. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akad antara lain, ini kurang ghairu nak ya, itu ya, itu Pak Guru kurang nulisnya kurang ghairu. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akad antara lain, nah ini ya, 4 rakaat sebelum sholat asar, ya, sebelum sholat asar, itu hukumnya ghairu mu'akad, ya. Sebelum sholat asar hukumnya ghairu mu'akad. Ya, sholat rawatib ghairu mu'akad. Kemudian apa ya ghairu? Oke. Ghairu. Betul. Nah, ini sudah sempurna ya. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akad antara lain yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang kedua adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ya, sebelum sholat maghrib. Jadi maghrib itu waktunya pendek ya. Biasanya habis adzan, kemudian hanya beberapa menit. Biasanya yang adzan langsung iqomah untuk sholat berjamaah sholat maghrib. Nah biasanya kalau ada sempat waktu sholat sunnah 2 rakaat qobliyah atau sebelum maghrib ini bisa dikerjakan. Kalau tidak ada waktu, ya enggak apa-apa, enggak usah dikerjakan. Karena memang waktunya harus mengejar sholat berjamaah. Yaitu 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Hukumnya atau nilai pahalanya adalah ghairu mu'akad. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu 4 rakaat setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya itu anak-anak mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat.
Nah, itu namanya sholat ghairu mu'akkad, sholat rawatib ghairu mu'akkad. Baik anak-anakku semuanya, jadi kesimpulannya adalah sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib ada dua macam waktu pelaksanaannya atau cara pelaksanaannya, bisa dikerjakan sebelum sholat fardu, ada yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut qobliyah atau sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut ba'diyah atau sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kemudian karena sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu ada keutamaannya masing-masing, maka dilihat dari keutamaannya terbagi menjadi dua macam, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Paham anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semuanya bisa memahami materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi ini. Nanti kalau belum paham silakan dibuka-buka lagi buku PAI-nya tentang bab sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah munfarid, baik di buku PAI maupun di buku modul yang sudah Pak Guru berikan kepada anak-anak. Sehingga dengan demikian ilmu kalian akan semakin kuat. Jangan bosan-bosan untuk membaca, karena ilmu itu kalau tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak diulang-ulang, akan cepat lupa. Karena manusia itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan mahalul khata' wan nisyan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Baru dapat ilmu, baru ingat, beberapa waktu kemudian lali, lupa. Kenapa? Ya memang itu sifatnya. Lupa guru, bagaimana supaya tidak lupa? Ya harus diulang-ulang, dibaca juga, atau bahkan sering ditanyakan kepada orang-orang yang bersangkutan. Mungkin juga bisa ditanyakan sama ayah, ibunda di rumah, yang apabila pada saat itu beliau berdua mampu. Jadi sama aja anak-anak belajar itu begitu. Boleh tanya kepada siapa saja. Tanya sama kakak juga boleh ya. Baik, demikian dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kalian semua oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kecerdasan, dan dijadikan anak yang baik, anak yang soleh-solehah. Allahumma wabillahi taufik wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan